Jelas? Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 tipikal orang yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang tidak beruntung. Yang pertama adalah orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya padahal orang tuanya masih hidup. Yang kedua adalah orang yang kedapatan bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Yang ketiga adalah orang yang tidak mau berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kita belajar hadis dulu ya. Disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan dengan ketidakberuntungan bagi 3 orang ini. Orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya, orang yang Ramadan disia-siakannya, dan orang yang tidak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat MQ dan hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bagaimanakah kita agar tidak menyia-nyiakan bulan Ramadan, wabil khusus di tahun ini, di tahun yang kita semua ya tertimpa wabah. Ya. Bagaimana caranya agar kita tidak beralasan bahwa Ramadan kali ini ya tidak perlu puasa misalnya ya. Karena ada orang yang ingin bilang puasa nggak wajib di masa pandemi, tidak ya. Karena ada hal-hal yang menyebabkan uzur, ada hal-hal yang menyebabkan orang tidak berpuasa. Tapi dalam pandemi seperti ini tidak ada alasan, karena orang masih bisa berpuasa di rumahnya, betul? Iya, kecuali memang dia sakit, ini berbeda. Ya, kan Ustadz katanya bisa kita meninggalkan jamaah, maka kalau meninggalkan puasa bisa juga dong. Ya berbeda, ya, karena meninggalkan jamaah ini menghindari tersebarnya virus di antara kerumunan manusia. Sedangkan berpuasa, ya ini tidak ada kaitannya dengan kerumunan manusia, bisa dilakukan dengan social distancing. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, sahabat MQ dan para hadirin yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama agar kita Ramadan kita tidak sia-sia, yang pertama ya kita harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri dengan segala latihan. Oh, latihan Ustaz? Ya, tentu latihan, ya. Orang mau main sepak bola aja latihan kan? Ya, maka mau ibadah ya betul ya. Harus latihan, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berlatih. Dari mana kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berlatih? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah latihan dengan puasa Sya'ban, ya. Dengan puasa Sya'ban. Dengan latihan ini maka ya, ketika masuk bulan Ramadan benar-benar kuat, ya. Jadi Ramadan bukan menjadi bulan yang disebut dengan bulan malas-malasan, apalagi stay at home. Ya, ini salah. Jadi pertama adalah kita melakukan latihan. Barakallahu fikum bagi yang sudah melakukan puasa di bulan Sya'ban, ya. Dan juga dengan ibadah-ibadah lainnya perlu latihan. Karena orang yang main bola kalau dia masuk lapangan, dia tidak latihan, maka kakinya bisa terkilir langsung ya. Tiba-tiba dia mau menendang seperti Ronaldo ya. Tapi kakinya belum dilatih ya, langsung terkilir dan sakit. Maka latihan, persiapan ya. Ya. Ini dengan amalan-amalan yang masih bisa melakukan amalan lainnya, yaitu dengan bersedekah, yaitu dengan memperbanyak perbuatan-perbuatan baik. Kita tahu bahwa bulan Sya'ban ini masih tersisa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila Allah wa ahibbu an yurfa'a ilayya amali wa ana sha'im." Dan di bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana amalan itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin amalanku diangkat kepada Allah. Diangkat maksudnya apa Ustaz? Dilaporkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada laporan tahunannya. Ya, ada laporan tahunannya. Aku ingin diangkat amalanku, aku dalam keadaan berpuasa. Masih ada sedikit waktu untuk latihan, 2 hari lagi untuk menyambut bulan Ramadan. Baik, itu yang pertama. Ya, yaitu dengan mempersiapkan diri. Ya, mempersiapkan diri dengan amalan, mempersiapkan diri dengan fisik yang kuat, fisik yang baik. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita sakit ya. Nanti tiba-tiba sakit, tidak mau cuci tangan ya, stay at home tapi juga cuci tangan, sering-sering cuci tangan ya. Ini bukan iklan ya, pemerintah. Tapi ini dalam rangka apa?
cuci tangannya yang rajin Ustaz ya, cuci tangannya ya yang rajin ya, jaga kebersihan. Ini dalam rangka juga kita memasuki bulan Ramadan agar kita benar-benar sehat, minum vitamin yang banyak ya, makan makanan yang sehat ya, agar kita kuat, karena ibadah itu butuh apa? Butuh tenaga ya. Tanpa tenaga maka ibadah kita tidak akan maksimal. Bagaimana mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa berpuasa dengan penuh ya? Bahkan di bulan Ramadan ketika itu terjadi perang Badar, tapi fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam ya lemas atau kuat? Kuat. Kuat ya. Mas. Ya, lemas ya. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat kuat fisiknya dan sudah mempersiapkannya. Ya, bagaimana mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa sholat sepanjang malam ya sampai waktu sahur jika Nabi sallallahu alaihi wasallam fisiknya tidak kuat? Maka mempersiapkan fisik ya, ini adalah salah satu yang perlu ya kita perhatikan dalam memasuki bulan Ramadan, wabil khusus di musim wabah ini. Jangan sampai kita sakit, maka ketika kita sakit, ibadah puasa kita tidak menjadi maksimal. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam menyambut bulan Ramadan atau dalam rangka agar Ramadan kita tidak sia-sia, kita sambut Ramadan dengan penuh kebahagiaan. Ya, ini sering saya sampaikan. Walaupun musim seperti ini, jangan kita mengeluh, ya, mengeluh, ya, penghasilan kurang, ya, pemasukan kurang, ya, atau nggak bisa kemana-mana, nggak bisa bersilaturahim, nggak bisa keluar, mengeluh. Karena Nabi SAW jelaskan, walis-shaimi farhatan. Orang yang puasa itu ya, selalu memiliki dua kebahagiaan. Ya, orang yang puasa itu harusnya bahagia. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, dalam keadaan wabah, dia senang. Kenapa dia senang? Ya, karena ibadah puasa adalah ibadah yang istimewa. Walis-shaimi farhatan. Ya. Idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumih. Apabila ia berbuka puasa, maka ia akan bahagia dengan buka puasanya itu. Dan apabila dia bertemu Allah Subhanahu wa taala, dia akan bahagia dengan puasanya. Betul? Kalau kita buka puasa bareng-bareng, bahagia atau sedih? Bahagia, Ustaz. Bahagia ya, apalagi jamuannya banyak ya. Ya. Kita bahagia ya. Ini ada semacam kebahagiaan yang luar biasa ya. Makanya kalau kita berpuasa buka bareng-bareng kita bahagia ya. Bukan karena bukan karena kita sudah selesai puasanya udah nih ya, aman ya, bisa makan sebanyak-banyaknya, bukan. Tapi juga karena apa? Karena kita merasakan kebersamaan yang tidak kita rasakan ketika kita makan sendiri atau ketika kita makan secara terpisah ya, tidak bersama-sama keluarga atau orang-orang yang berpuasa kemudian berbuka dengan kita ya. Jadi kita berbahagia. Dan yang kedua kata Nabi SAW, orang yang berpuasa dia akan bahagia kapan? Ketika dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala, dia akan bahagia. Dia akan mengatakan, Tuhanku, ya Allah, sesungguhnya aku telah berpuasa, ya, puasaku pol, ya. Insyaallah kita pol semua ya. Ya, ntar bilang Ustadz, ya saya nggak pol nih, ya. Saya nggak bisa puasa pol. Kenapa? Ya, karena saya nggak kuat aja, padahal nggak sakit, ya. Merasa lemas, kecuali dia sakit, pol. Ya. Dan itu dihitung ketika kita mulai balik. Ya. Itu nanti kita akan bilang, ya Allah, ini puasaku. Kita bahagia bahwa puasamu, wahai seorang hamba, benar-benar engkau lakukan dengan sebaik-baiknya. Ya. Maka ini kita harus sambut dengan kebahagiaan, dengan hati yang bahagia, dengan hati yang lapang, dengan hati yang benar-benar rindu kepada bulan Ramadan. Apakah kita rindu kepada bulan Ramadan? Rindu, Ustaz. Ya, atau kita rindu kepada bulan Syawal? Ya, kita rindu kepada bulan Ramadan ya, karena sebagian orang merindukan Syawal ya, biar THR-nya cepat keluar ya, atau pulang kampung, tapi sekarang tidak bisa pulang kampung. Baik, ini yang kedua, yaitu dengan menyambut bulan Ramadan dengan penuh dengan kebahagiaan.
Yang ketiga, agar Ramadan kita tidak sia-sia, ya, kita harus ya niat dan mempersiapkan diri dengan amalan-amalan yang sudah kita programkan. Nah, ini penting. Ya, niat. Ya, niatnya dari sekarang, ya. Dalam arti apa? Benar-benar ingin menjadi orang yang baik. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Betul? Ayat berapa itu? Ya. Lupa Ustaz. 183 ya, populer, ya kan? Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata di sini apa? Kutiba. Kutiba dalam bahasa Arab artinya apa? Ya, dicatat, ya kan? Dicatat. Tapi diterjemahkan menjadi diwajibkan, karena bisa juga artinya diwajibkan, tapi Allah menggunakan kata kutiba bukan ujiba. Dicatat. Ya, atas kalian sebagaimana telah dicatat terhadap orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Betul? Ya, maka kata-kata dicatat itu adalah isyarat agar kita memprogramkan, ya, memprogramkan ibadah puasa kita, ya, bukan dengan ya malas-malasan, bukan dengan ya udahlah yang penting puasa begitu saja. Sebagaimana MQ Channel punya program kan, ada programnya, ada ustaznya, ya, ada kiainya, ya, ada pematerinya hari ini, ya, ada hari besok ada ini, ada program, ya. Maka kita juga perlu memprogramkan. Ya. Ketika kita akan masuki bulan Ramadan ini, ya, programnya apa? Hatam sekali misalnya, ya, hatam sekali untuk mahasantri di MQ, hatam ya sehari sekali, ya. Jadi 30 hari 30 kali ya, insya Allah Subhanahu wa taala misalnya, untuk menjadi ya huffaz yang mutqinin. Jadi perlu ya, apalagi kita targetkan hatam Riyadus Shalihin, kita targetkan hatam buku Fiqhus Sunnah misalnya, atau kajian fulan, Ustadz fulan, ya, Syekh fulan dan seterusnya. Jadi ada program sedekah, ya, atau melakukan tahajud, ya, semalam 2 juz misalnya, ya, insyaallah kuat ya. Nah ini juga insyaallah ya. Baik, ini juga dalam rangka program, ya, perlu program, ya. Dan bagi orang-orang pekerja yang sekarang sedang WFH, bisa melakukan program sedekah setiap hari misalnya 50.000, 20.000, ya, dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Karena banyak saudara-saudara kita di luar sana yang mereka tidak mendapatkan penghasilan, betul? Ya, karena tidak boleh keluar, maka mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan, ya, karena mereka kerjanya outdoor, selalu di luar. Sahabat MQ dan hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang ketiga, ya, perlu program. Yang keempat adalah kita membersihkan diri kita dari dosa. Nah, ini penting. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, 'asa rabbukum ay yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah, nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim, yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir." Wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya, ya. Mau masuk bulan Ramadan, jangan kita memperbanyak maksiat, ya. Ya udahlah maksiat, ya. Maksiat yang banyak. Nah, ini salah, ya. Justru kita bersihkan diri kita dari dosa. Kita bersihkan diri kita dari ya hal-hal yang bisa ya menjadikan kita ternoda. Karena keburukan itu kalau dibiasakan menjadi apa? Menjadi hitam di dalam hati kita, betul? Iya. Ya, kata Al-Qur'an apa? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, ya. Sekali-kali tidak. Telah menjadi ron. Ron itu artinya apa? Dalam tafsir Ar-Rahmah saya jelaskan, tanda hitam yang membesar di dalam hatinya. Kenapa? Karena mereka melakukan ya keburukan dan mereka membiasakannya. Jadi kapan lagi kalau kita tidak meninggalkan hal-hal yang buruk itu, ya, kapan lagi kita menundanya untuk meninggalkannya? Kita tinggalkan dari sekarang agar kita benar-benar bersih ketika masuk bulan Ramadan. Ya. Itu yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, ya,
agar puasa kita tidak sia-sia, kita harus memahami keutamaan bulan Ramadan, ya. Jangan sampai kita tidak paham keutamaan-keutamaannya. Misalnya tadi yang saya sampaikan, atakum Ramadhanu syahrun mubarak, bahwa Ramadan sebagai satu-satunya bulan yang kata Nabi diberkahi. Betul? Yang kedua misalnya kata Nabi SAW, inna fil jannati baban yuqalu lahur rayyan la yadkhulu minhu illa as-saimun. Ya. Di surga itu ada pintu yang namanya Ar-Rayyan. Ya, tidak dimasuki kecuali orang-orang yang berpuasa. Nah, ini berarti kalau yang nggak berpuasa nggak masuk itu, enggak, ya. Ya, fayaqumun, ya, maka mereka datang, ya. Kemudian dikatakan la yadkhulu minhu illa as-saimun, tidak akan dimasuki kecuali oleh orang-orang yang berpuasa. Subhanallah. Sekarang kita udah berpuasa berapa kali nih selama hidup? Ada yang hitung nggak? Ya, misalnya ya antum misalnya umurnya 20 kali, ya. Ya puasa sejak apa? Sejak umur 15 tahun. Ya, 15 tahun ya. Misalnya 12 tahun atau 10 tahun, berarti sudah 10 kali puasa. Orang yang udah 40 tahun sudah 30 kali puasa. Orang yang 50 tahun sudah 40 kali puasa. Betapa banyak, ya. Ini akan menjadi tiket, ya, menjadi tiket insya Allah kita masuk kemana? Ke pintu yang namanya pintu Rayyan, dan itu adalah pintu yang ada di dalam surga yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Ya, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabu al-jannah wa ghulqat abwabul jahim wa suffidatis syayatin." Ini keutamaan-keutamaannya, ya. Apabila masuk bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga akan dibuka, pintu-pintu neraka akan ditutup dan setan dibelenggu, ya. Pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya, ya. Makanya kita dengar, kok hawa Ramadan udah kecium, ya, ya kan? Kayak udah masuk bulan Ramadan. Iya kan? Iya, itu betul. Dari mana? Dari landasannya dari tadi. Apabila masuk bulan Ramadan, pintu-pintu surga akan dibuka. Jadi hawa-hawa surga ini sudah kita apa? Sudah kita rasakan. Subhanallah. Iya kan? Berbeda, ya. Hawa Ramadan berbeda dengan hawa bulan-bulan lainnya. Ya, pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala akan lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Permohonannya untuk masuk surga akan lebih terbuka dibandingkan di bulan-bulan lainnya, ya. Dan pintu-pintu jahim, pintu-pintu neraka jahim diapakan? Ya, ditutup dengan sekuat-kuatnya dan setan-setan dibelenggu, ya. Setan-setan dibelenggu maksudnya kuntilanak dibelenggu gitu, ya. Ya, gondoruo, ya. Setan-setan dibelenggu bukan itu maksudnya, ya. Karena jin ini tidak bisa, ya, ditahan, mereka ada, ya, di sekitar kita. Yang dimaksud dengan setan-setan dibelenggu adalah godaannya. Godaannya ini diperkecil, ya. Frekuensinya lebih kecil. Kenapa? Kata ulama, dengan puasa insya Allah godaan-godaan itu lebih apa? Lebih bisa dikontrol ketimbang ketika kita tidak berpuasa. Wabil khusus umat Islam dimanapun berada, di negeri manapun, di negara manapun, mereka akan puasa serentak di bulan Ramadan, ya, insya Allah, ya, subhanahu wa ta'ala. Jelas? Ya, itu keutamaan Ramadan. Ya, juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu mengatakan, ya, bahwa inna lillahi mutaqa'a minan nar wa dzalika kulla lailah, ya. Dan ada hamba-hamba yang Allah akan bebaskan dari bulan Ramadan, ya, itu bukan hanya di malam terakhirnya saja, tetapi di setiap malam di bulan Ramadan. Bayangkan, ya. Nah, ini yang sahih, ya. Jadi yang awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar, ya, ini tidak sahih karena yang disebutkan pembebasan dari api neraka hanya di akhirnya saja. Sedangkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah hamba-hamba pilihannya di setiap malam di bulan Ramadan. Subhanallah, ya. Jadi kapan lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sebagian dari keutamaan-keutamaan bulan Ramadan, ya. Jadi yang kelima tadi, ya, kita memahami, ya, keutamaan bulan Ramadan. Yang keenam, agar puasa kita tidak sia-sia, ya, kita melakukan ibadah puasa dengan sebaik mungkin, ya.
sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Ya. Bagaimana sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sahur. Jangan lupa sahur. Ya, saya kuat nih, ya. Saya kuat Ustaz, ya. Saya kuat nih Kiai. Saya enggak makan juga 2 hari kuat gitu ya. Jangan. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ya, mungkin ada yang kuat nggak makan berhari-hari, tapi tidak. Nabi SAW menganjurkan kita untuk apa? Untuk kita bersahur, ya. Jadi kita tetap bersahur, ya. Kemudian tidak berlebihan, ya. Jangan sahurnya 3 piring, ya. Nah, ya. Kemudian juga puasa, jangan sampai luput, ya. Jangan sampai ditinggalkan, ya. Apalagi di rumah nanti nggak ketahuan ini, nggak usah puasa lah. Jangan sampai. Kalau di bulan tahun-tahun yang lalu kita lihat orang-orang, ada sebagian orang yang makan di siang hari bulan Ramadan, maka sekarang ya ini menguji keimanan kita, ya. Jangan sampai di rumah nggak ketahuan ini, ya nggak usah puasa lah, ya. Nggak dilihat orang gitu kan, ya. Ya, kemudian yang ketiga jangan kita nodai puasa kita dengan ghibah, ya. Apalagi sekarang ghibahnya bukan ghibah verbal, ya kan? Ghibahnya apa? Elektronik, ya, pakai FB, pakai WhatsApp, sebarin ghibah, ya, jangan, ya. Nah, ya, jadi ada WhatsApp, ada media seperti ini, kita sebarkan kebaikan, ya, wabil khusus MQ Channel, ya, barakallahu fikum, ini menyebarkan kebaikan, ya. Ya, ini adalah salah satu cara untuk memaksimalkan bulan Ramadan, yaitu dengan memperbanyak kebaikan dan menyebarkan kebaikan, bukan menyebarkan hoax atau menyebarkan hal-hal yang tidak baik. Ya, pertengkaran, perselisihan, ya, ini jangan sampai terjadi, ya, karena di rumah terus akhirnya berantem gitu, ya. Sama adiknya, sama kakaknya, ya. Nah, jangan, ya. Dulu malah pernah Ustaz sampaikan ada orang yang ya, ada orang yang buka puasa dia siang hari di tengah bulan Ramadan, ya, dia supir angkot gitu kan. Saya pulang dari kajian, dia sambil ngerokok gitu kan, dia bilang, "Maaf Pak, ya, kenapa ya saya nggak puasa?" Saya tanya, "Kenapa?" "Tadi saya berantem sama teman saya." Jadi dalam pandangan dia kalau berantem ini puasanya batal, ya. Itu tidak benar, ya. Jadi bertengkar ini tidak membatalkan puasa, tetapi bertengkar bisa menghilangkan pahala puasa itu, ya. Kemudian juga tidak memperbanyak tidur. Nah, ini berat ini, ya. Insya Allah ibadah kuat, tapi tidur juga kuat ya Ustaz. Karena katanya ada hadis, ya, naumus shaim ibadah, puasanya orang yang berpuasa ibadah, ya. Maka perbanyaklah tidur, ya, ketika puasa. Nah, ini jangan, ya. Ya, ini memang betul tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah karena dia dalam keadaan berpuasa, tapi bukan berarti anjuran untuk banyak tidur. Nah, ini berat. Ya. Ustaz, saya tidur ini siang hari agar bisa qiyam, ya. Betul, ya, jangan sampai nanti siangnya tidur, malamnya tidur juga, ya. Ya, ini. Ini tidak menjadi sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi mengurangi tidur. Maksiat tidak, ya. Keluar tidak, tapi banyak tidur, ya. Gimana kita memperbanyak tilawah? Gimana kita memperbanyak zikir kalau kita banyak tidur, ya? Maka ini jangan sampai kita menjadi hamba-hamba yang menyia-nyiakan waktu di bulan Ramadan, ya. Kemudian juga di antara ibadah yang dilakukan Rasulullah SAW, ya, membaca Al-Quran, ya, tentunya, ya. Jangan sampai Quran ini luput, ya. Jangan sampai Quran ini tidak dibaca. Ya, tentunya keutamaan Al-Quran sangat banyak. Apalagi sekarang sudah ada Android, tidak ada alasan. Ya, dulu Qurannya ketinggalan, sekarang HP ketinggalan nggak? Enggak, ya? Enggak. Ya, kalau yang ketinggalan HP dengan mushaf, mana yang paling diingat? Antum ketinggalan mushaf dengan ketinggalan HP, kira-kira kalau di jalan antum pengen ngambil mana? Mushaf atau HP? HP kan? HP ada telepon, ada data, ya. Maka dengan HP ini di zaman teknologi yang canggih ini kita gunakan untuk membaca Al-Quran, ya. Nah, ini ya, tipikal daripada puasa Nabi SAW. Kemudian juga tidak melakukan hal-hal, ya, yang bisa merusak tadi, misalnya ghibah, ya. Kata Nabi SAW, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Banyak sekali orang yang berpuasa, ia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali apa? Kecuali hanya lapar dan haus dahaga. Nah, ini. Last nih. Kemudian selanjutnya berbuka. Berbuka dengan yang apa?
ya, dengan yang tidak berlebihan. Kata Anas radhiyallahu an, Rasulullah SAW yuftiru ala tamarat, ya. Rasulullah SAW itu hanya berbuka dengan beberapa apa? Dengan beberapa kurma. Ya, kita berbuka pakai apa? Dengan beberapa piring, ya. Dengan beberapa piring dan mangkok, ya. Nah ini, agar tidak berlebihan. Mengapa Nabi SAW mengajarkan itu? Agar di malam harinya kita bisa melakukan ibadah dengan baik. Kalau kita kekenyangan, mau takbir aja berat, ya kan? Mau ruku, ya, nggak bisa nekuk itu perut, ya. Nah ini karena apa? Karena berlebihan. Ya, Nabi SAW kata Anas berbuka dengan yang ganjil. 3 tamarat, ya 3 butir daripada kurma. Ya. 3 butir kurma. Ya kalau kita ganjil, ya 3 piring, ya nasi, 3 piring cendol, ya 3 piring gorengan, ya dan seterusnya. Masya Allah. Jadi tidak berlebihan. Ya, di malam hari kita melakukan qiyam, ya bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini kita bermunajat agar kita tidak sia-sia ini, ya. Kapan lagi kita bermunajat? Ya dengan sebaik-baiknya, karena di bulan Ramadan, ya bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini akan lebih didengar, ya karena tadi jelas, ya bermunajat kepada Allah Subhanahu. Berdoa, ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya apa? Ya Allah, ya jauhkanlah dari kami wabah, gitu kan? Ya Allah, berikanlah kami jodoh, ya yang belum berjodoh nih, ya. Nah, mintalah jodoh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ya zawwajakumullah, semoga antum berjodoh, ya. Jadi agar apa? Agar diberi jodoh, agar diberi keturunan, agar diberi pekerjaan yang baik, agar diberikan keistiqomahan, agar diberikan kesehatan, agar cita-citanya disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jangan sampai luput. Malam-malam Ramadan diisi dengan munajat, ya bukan dengan sinetron, ya. Karena waktu-waktu ijabah ini diisi dengan apa? Acara-acara TV, ya kan? Mau pas buka acara kuis, ya. Pas sahur acara kuis. Padahal waktu-waktu itu adalah waktu yang ijabah, betul? Iya. Kata Nabi SAW, ya, dalam hadis yang sahih bahwa waktu sahur adalah waktu yang ijabah. Kemudian juga ketika orang berbuka puasa waktu yang ijabah. Maka jangan sampai kita tertipu dengan acara-acara yang memalingkan kita dari waktu-waktu di mana doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Ya, itu yang kelima, ya. Kita melakukan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Yang keenam, ya jangan lupa untuk memberikan apa? Taftiru as-sa'im, memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa semampu kita. Ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri as-sha'imi la yanqusu min ajrihi syai'an." Ya, orang yang memberikan bukaan puasa bagi orang yang buka, ya. Jangan yang orang masih puasa dikasih. Orang yang buka puasa kita berikan bukaan, ya. Maka kita akan mendapatkan pahala puasanya tanpa dikurangi dari pahalanya sedikit pun. Bayangkan kalau kita memberikan 5 orang, maka 5 orang yang kita berikan bukaan puasa, pahala puasa mereka akan diberikan kepada kita. Kalau 10 pahala puasa mereka. Kalau 100, ya semakin banyak. Subhanallah, ya. Man fattara sha'iman. Jadi jangan lupa untuk memberikan bukaan kepada orang-orang yang sedang berpuasa ketika berbukanya, ya. Ini penting kita lakukan. Juga yang ketujuh, ya agar puasa kita tidak sia-sia, kita tetap bersilaturahim, ya. Alhamdulillah dengan media Zoom ini, ya, walaupun katanya riskan, ya, banyak ini virusnya, ya. Insya Allah virus coronanya tidak lewat Zoom, ya. Ini kita bisa bersilaturahim, ya, bisa bersilaturahim, menjaga ukhuwah, ya kan, udah canggih. Ini hikmahnya, ya, walaupun kita tidak bisa keluar, kita bersilaturahim, ya. Jangan lupa untuk bersilaturahim dengan media yang ada, ya. Stay at home tapi tetap bersilaturahim. Allah berikan fasilitas, Allah berikan kemudahan. Bayangkan kalau kita hidup di tahun 1920-an. Kira-kira gimana kalau ada kena wabah? Bingung kan? Iya, nggak ada internet, nggak ada fasilitas, ya kan? Bingung, ya udah diam aja. Sekarang banyak, ya nggak ada alasan. Kajian banyak, MQ Channel, kajian-kajian yang lain yang online bisa kita dengar. Ya ini sebagai media untuk kita bersilaturahim, ya. Ini yang keenam. Yang ketujuh, ya berbakti kepada orang tua seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Tetaplah berbakti kepada orang tua, ya dengan media-media yang ada. Kalau sempat kita kunjungi, ya. Kalau jauh kita ya telepon, ya. Berapa sih telepon, emang mahal? Enggak kan? Perlu beli tiket? Enggak, ya pakai data aja, ya. Data 1 giga bisa puas, ya. Apalagi pakai wifi, ya. Maka ini adalah
hal-hal yang perlu diperhatikan agar kita tidak menjadi hamba-hamba yang menyia-nyiakan Ramadan. Jika Ramadan ini kita lewati dengan biasa-biasa saja, tanpa adanya kutiba alaikumusiyam, tanpa adanya program, maka akan menjadi sia-sia. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, ya, agar Ramadan kita tidak sia-sia. Pertama adalah kita mempersiapkan jasmani dan ruh kita. Ya, yang kedua adalah kita menyambut Ramadan dengan penuh kebahagiaan. Yang ketiga, kita meniatkan jadi kita untuk berpuasa dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala keburukan-keburukan. Ya, kita berazam untuk menjadi orang yang baik di bulan Ramadan, ya, agar Allah mengampuni dosa kita. Yang kelima, lakukanlah ibadah puasa dengan maksimal. Hindarkan ghibah, hindarkan menyebar berita hoax, ya, hindarkan banyak tidur, hindarkan amalan-amalan yang sia-sia, ya, banyak bengong, ya, bukan membaca Al-Quran, ya, malah sibuk dengan media sosial yang bukan dimanfaatkan untuk menyebarkan kebaikan atau mendapatkan kajian-kajian atau kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya, yang keenam, ya, tetap menjaga silaturahim, ya, dengan media yang ada, ya, menyapa, ya, mengucapkan salam, menitip salam, menanya kabar. Apa susahnya sih? Gampang kan sekarang? Gampang, ya. Nggak keluar suara, cuma modal ngetik doang kan, ya. Dan yang terakhir adalah kita berbakti kepada orang tua, ya, dengan cara-cara yang memungkinkan, ya. Apabila kita bisa bertemu, kita menemui mereka. Apabila tidak memungkinkan, kita tetap menyapa, berbakti, melayani mereka dengan apa yang kita mampu. Dengan demikian, insya Allah Ramadan kita tidak akan sia-sia, wabil khusus di masa pandemi ini, ya, 1441 Hijriah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah puasa kita menjadi ibadah yang maksimal nanti di tahun ini, insya Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat MK Channel, semoga dan hadirin sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan kasih-Nya kepada antum semua, kepada kita semua, dan menjaga kita dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, silakan, apa ada pertanyaan? Baik Ustaz, sudah sangat jelas tadi paparan Ustaz berkaitan dengan Ramadan, serta tips-tips yang saya berikan agar Ramadan ini tidak sia-sia, Ustaz. Betul sekali. Kita 7 poin, ya. Oke, sahabat MK Channel, tadi udah sama-sama kita simak kan. Maka bolehlah saya sedikit menyimpulkan, Ustaz. Silakan. Tentunya dalam apapun tentu harus kita persiapkan Kepada Allah Subhanahu wa taala dari segi ruhiyah, jasadiyah, maliyah, dan apapun itu, sehingga pekerjaan apapun yang akan kita lakukan bisa kita dapatkan hasilnya dengan maksimal, Ustaz. Ya. Yeah. Dan maka Ramadan ini pun tentu harus kita canangkan, kita agendakan. Betul. Misalkan hari ini kita mau janji seberapa, kita dapat materi tentang apa, itu gitu, Ustaz, ya. Ya, kita harus agendakan dengan rapih dan benar-benar teragendakan dengan baik, ya. Dengan rinci, Ustaz, ya. Ya. Karena sesuatu yang kalau kita tidak disibukkan dengan kebaikan, niscaya kita akan disibukkan dengan hal yang sia-sia, Ustaz. Begitu, Ustaz. Ya, betul. Kata Imam Ahmad, ya, man lam yushghilhu al-halal, ya, syaghalahu al-haram. Ya, barang siapa yang tidak disibukkan dengan yang halal, maka dia akan disibukkan dengan yang haram. Ya, dalam riwayat lain, ya, barang siapa yang tidak disibukkan dengan ketaatan, maka dia akan disibukkan dengan kemaksiatan. Ya, jadi kalau kita sibuknya bukan dengan ketaatan, niscaya kita akan sibuk dengan kemaksiatan. Auzubillah, ya kan? Oke, Ustaz, mungkin itu saja, Ustaz. Udah kita cukupkan saja, Ustaz, karena emang waktu sudah menunjukkan pukul 7, Ustaz. Baik. Mungkin bisa kita akhiri, Ustaz. Baik, marilah Oke, kita. sahabat, Ya, fadal. yang berbahagia, waktu sudah menunjukkan pukul 7.02, artinya pertemuan kita telah usai. Insya Allah kita bisa lanjut di esok harinya.
Oh iya, sebelum sebelum Ana tutup, insya Allah di bulan Ramadan nanti dari MK Channel mempunyai agenda yang menarik tentunya, khusus untuk Ramadan kita buat agenda yang khusus. Jadi jangan lupa untuk terus saksikan, ikuti kajian-kajian yang